Hai anak soleh dan solehah, masih ingatkah kamu dengan pecahan setengah? 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenal pecahan setengah melalui benda-benda nyata atau benda-benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya, Bu Cahaya akan mengulang kembali apa sih pecahan setengah itu. Di sini Bu Cahaya punya satu lembar kertas yang utuh. Satu lembar kertas yang utuh ini akan Bu Cahaya potong menjadi 2 bagian yang ukurannya sama besar. Pertama, Bu Cahaya akan potong secara horizontal atau secara mendatar seperti ini. Bu Cahaya akan gunting kertasnya secara horizontal. Diperoleh 2 lembar kertas yang ukurannya sama besar. Satu lembar kertas ini Bu Cahaya nyatakan dengan pecahan setengah. Berarti di sini setengah bagian kertas. Dan di sini juga setengah bagian kertas. Bu Cahaya akan kembali memotong kertas ini secara vertikal seperti ini dengan menggunakan gunting. Memotongnya yang rapi sehingga diperoleh 2 bagian kertas yang ukurannya sama besar. Satu lembar ini bisa kita nyatakan dengan pecahan setengah atau 1/2. Yang ini juga sama, 1/2. Benda selanjutnya adalah tomat. Di sini Bu Cahaya punya 1 tomat utuh. Dari 1 tomat utuh ini akan Bu Cahaya potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Seperti ini menggunakan pisau. Kita cari titik tengahnya. Lalu kita belah atau kita potong menggunakan pisau. Oke, kita peroleh 2 buah tomat yang ukurannya sama besar. Setiap 1 bagian tomat ini kita nyatakan dengan pecahan setengah bagian tomat yang ini dan setengah bagian tomat untuk yang ini. Nah, sekarang itu adalah pecahan setengah. Berarti pecahan setengah memiliki 2 bagian yang ukurannya sama besar. Jangan lupa ya, diingat kembali. Sekarang kita akan melanjutkan mengenal pecahan setengah dari sekelompok benda. Di sini Bu Cahaya punya beberapa astor. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Astor ini akan Bu Cahaya bagikan kepada 2 anak murid Bu Cahaya, yaitu JJ dan Jojo. Kita misalkan piring ini untuk JJ dan piring yang ini untuk Jojo. Kita harus membagi 10 astor ini dengan adil. Jadi jumlah
Astor untuk JJ dan Jojo harus sama. Kita letakkan 1 Astor untuk JJ, 1 Astor untuk Jojo, 2 Astor untuk JJ, 2 Astor untuk Jojo, 3 untuk JJ, 3 lagi untuk Jojo, 4 Astor untuk JJ, 4 Astor untuk Jojo. Kita lakukan sampai Astor di kertas ini habis, tersisa 2. 1 lagi untuk JJ dan 1 lagi untuk Jojo. Sudah habis? Nah, jika sudah habis, mari kita hitung Astor di piringnya JJ dan Astor di piringnya Jojo. Jumlahnya harus sama banyak. Kita hitung di piringnya JJ 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Astor di piringnya JJ. Dan kita hitung di piringnya Jojo 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Astor juga di piring Jojo. Setiap piring ini dapat kita nyatakan dengan pecahan setengah. Setengah bagian Astor untuk JJ, setengah bagian Astor untuk Jojo. Dapat kita simpulkan, setengah bagian dari awalnya 10 Astor adalah 5. Jadi awalnya ada 10 Astor, kita bagi menjadi 2 kelompok yang jumlahnya sama besar. Berarti setengah bagian untuk JJ isinya 5 Astor, setengah bagian untuk Jojo isinya juga 5 Astor. Sehingga Astor untuk JJ adalah 5 dan Astor untuk Jojo juga 5. Selain menggunakan cara yang tadi, kita juga dapat menggunakan cara pembagian. Kita lakukan pembagian ya. Yang harus diingat di sini bahwa pecahan setengah atau setengah bagian berarti harus kita bagi dengan 2. Nah, di sini kan awalnya ada 10 Astor. Berarti caranya untuk menentukan berapa banyak Astor yang diperoleh JJ, berapa banyak Astor yang diperoleh Jojo, berarti kita lakukan pembagian 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Masih ingat pengurangan berulang sampai 0 untuk pembagian? Karena pembagian adalah pengurangan sampai 0, berarti kita lakukan dengan cara pengurangan sampai 0. Di sini 10, kita tulis lagi 10. Lalu kita kurangkan 2. Jangan lupa kita beli smile, kita senyum dulu. 10 dikurang 2, 8. Kita tulis di bawah sini kecil saja, 8. Karena belum 0, kita kurangkan kembali dengan 2. Kita beri smile lagi. 8 dikurang 2, 6. Kita tulis kecil saja. Kita kurangkan lagi 2. 6 dikurang 2, betul, 4. Kita kurangkan lagi 2. Berapa 4 dikurang 2? 2. Belum 0, kita kurangkan lagi dengan 2. Oke, 2 dikurang 2. Hasilnya 0. Jadi 10 dibagi 2 berapa teman-teman? Gak usah bingung, kita lihat saja di sini. 2-nya ada berapa di sini angka 2-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jika kita sudah mengetahui hasil pembagiannya, baru kita bagi 10 Astor ini. 5 untuk JJ. Kita letakkan di sini. 5 untuk JJ dan 5 lagi untuk Jojo. Nah, jadi adil kan? 10 Astor ini kita bagi 5 untuk JJ dan 5 lagi untuk Jojo. Contoh benda yang kedua, Bu Cahaya punya 8 buah anggur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 anggur ini akan Bu Cahaya berikan kepada JJ dan Jojo dengan jumlah yang sama banyak.
1 anggur untuk JJ, 1 anggur untuk Jojo, 2 anggur untuk JJ, 2 anggur untuk Jojo, 3 anggur untuk JJ, 3 anggur lagi untuk Jojo, 4 anggur untuk JJ, dan terakhir 4 anggur untuk Jojo. Anggur untuk JJ dapat kita nyatakan dengan pecahan setengah. Anggur untuk Jojo dapat kita nyatakan dengan pecahan setengah. Dapat kita simpulkan, awalnya ada 8 anggur, setengah bagian dari 8 anggur adalah 4. Karena di sini JJ mendapatkan 4 anggur, Jojo juga mendapatkan 4 anggur. Sehingga anggur untuk JJ adalah 4 dan anggur untuk Jojo adalah 4. Selain cara tadi, kita dapat menggunakan pembagian. Di sini kita akan membagi 8 anggur ini, setengah bagian untuk JJ dan setengah bagian lagi untuk Jojo. Berapa sih setengah bagian dari 8 anggur ini? Yang harus diingat, setengah bagian berarti kita bagi dengan 2. Di sini awalnya ada 8 anggur. Caranya berarti 8 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, ingat, pembagian berarti pengurangan sampai 0. Dapat kita tulis 8 dikurang 2. Jangan lupa gunakan smile-nya. 8 dikurang 2, 6. Kita tulis kecil saja. Kita kurangkan lagi dengan 2. 6 dikurang 2, 4. Belum 0 kan? Nah, kita kurangkan lagi dengan 2. 4 dikurang 2, 2. Kita kurangkan lagi 2. 2 dikurang 2. Nah, ternyata sudah 0 teman-teman. Jadi 8 dibagi 2 berapa ya? Kita hitung saja di sini. Pengurangan 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ternyata 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi dapat kita bagi 4 anggur untuk JJ dan 4 anggur lagi untuk Jojo. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap semangat dan terus belajar ya nak, karena mimpi dan cita-cita tidak dapat terwujud tanpa adanya usaha. Nah, sekarang kamu sudah lebih mengenal pecahan setengah dari sekelompok benda. Ilmu yang kamu peroleh hari ini bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, membagi dengan adil dan tentunya dengan ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.